kita harus mempraktekkan pengetahuan yang kita miliki. Ibaratnya seorang atlet perenang hebat, dia tidak akan pernah menjadi perenang hebat di saat dia rutin setiap hari membaca trik-trik, tips-tips agar mampu berenang dengan hebat sepanjang hidupnya, namun tanpa terjun ke kolam renang untuk mempraktekkannya. Jadi, kunci dari sebuah pengetahuan adalah Anda mempraktekkannya. Jika ingin mendapat manfaat dari pengetahuan yang dipelajari tersebut. Apakah semua pengetahuan harus dipraktekkan? Tidak. Yang perlu Anda praktekkan adalah yang mendukung tujuan Anda. Anda memiliki sebuah tujuan, sebuah impian, gali ilmunya, pengetahuannya, itu yang perlu dipraktekkan. Kalau hal-hal yang tidak ada kaitannya untuk mengarah kepada tujuan, Anda praktekkan semua, maka proses Anda menuju impian itu akan semakin lama. Pikiran adalah aktivitas spiritual yang bersifat kreatif. Tetapi dalam kesadaran dia perlu untuk diarahkan. Jadi bukan hanya asal-asalan, harus ada secara sadar mengarahkan kemana pikiran akan kita bawa dengan kreativitasnya tersebut. Terlatih dan dilatih secara sadar, berpikir sistematis dan konstruktif. Pikiran yang tidak terarah bisa saja sebagai sebuah keinginan yang bersifat khayalan, impian kosong, impian yang tidak tertarget, atau impian yang tidak terencana. Ada istilah afirmasi. Saya yakin Anda pernah mendengarnya. Afirmasi dengan berhayal jelas berbeda. Afirmasi adalah bagian dari pemikiran konstruktif. Tetapi berhayal itu adalah bagian dari berpikir asal-asalan, tidak ada arahnya. Kita telah mengetahui bahwa semua yang kita terima datang kepada kita melalui hukum tarik-menarik atas izin Allah. Karena tidak ada sedikit pun kejadian yang dialami manusia di luar izin Allah. Semua pasti sudah dalam izin Allah. Apabila kita menginginkan sesuatu hal, maka perlu adanya sinkronisasi antara pikiran dan kesadaran. Di saat menginginkan bahagia, maka dalam kesadaran juga harus menginginkan kebahagiaan. Contoh pemikiran yang tidak sinkron, di saat menginginkan semua terjadi baik-baik saja dalam kesadaran, tetapi tidak mendukung apa yang ada dalam pikirannya. Contohnya mendapat tugas dari atasan, dia ingin melaksanakan tugas itu dengan baik, tetapi secara alam sadar dia tidak segera mengerjakan, menunda-nunda, atau bahkan bekerja asal-asalan. Jadi apa yang difikirkan tidak sejalan dengan kesadarannya. Hal-hal yang diinginkan itu akan menarik hal-hal serupa. Itu yang dikatakan sebagai hukum tarik-menarik. Kalau menginginkan pekerjaan terselesaikan dengan baik, maka secara sadar dalam kesadaran juga harus mendukungnya supaya lebih menarik
untuk terselesaikannya pekerjaan itu, sesuai dengan instruksi dan yang diharapkan. Gambaran mental yang merupakan hasil dari proses berpikir konstruktif, hasil dari pemikiran kreatif, perlu dipower dengan sebuah doa terus-menerus. Meskipun tanpa kita katakan, Allah tahu dengan sangat jelas apa yang diinginkan manusia. Meskipun tanpa diucapkan, Allah mengerti dengan sangat detail apa yang diharapkan oleh manusia. Tetapi di satu sisi ada sebuah perintah untuk berdoa, maka sangat penting untuk dipower dengan doa. Agar apa yang diinginkan tersebut, apa yang sudah dibangun dalam pikiran kreatif didukung dengan kesadaran, itu cepat diwujudkan oleh Allah, maka dipower dengan doa terus menerus, tidak hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus.